Halo, selamat sore teman-teman ngopi-ngopi. Kembali lagi dengan kita di sini bakalan bahas tentang resolusi 2024. Salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi. Ya, resolusi 2024. Berapa waktu lalu waktu saya diskusi itu ada teman-teman gitu rekomendasikan untuk bahas ini. Saya tanya, loh bukannya sudah telat gitu, biasanya bahas resolusi itu ya akhir-akhir tahun 2023 gitu atau awal banget masuk. Ini ternyata kata teman-teman itu bijak sih, katanya mending telat daripada tidak sama sekali. Akhirnya kita bahas begitu santai-santai gitu. Saya tanya, kenapa itu akhirnya begitu penting membahas resolusi, teman-teman? Ya, banyak referensi yang mengatakan kepada kita itu ternyata bukan suatu yang bisa diremehkan resolusi itu, atau resolusi itu memang punya nilai yang sangat penting loh dalam kehidupan kita. Karena apa, teman-teman? Karena resolusi itu bisa menentukan akan seperti apa kita dalam satu tahun itu. Atau misalkan resolusi itu adalah menentukan prioritas yang akan kita lakukan atau yang akan kita bentuk selama satu tahun. Sehingga dengan kita menyadari tentang resolusi kita dalam satu tahun itu, kita bisa lebih punya tujuan begitu dalam hidup itu. Dan itu sangat bagus sekali dilakukan resolusi tahunan gitu, atau misalkan resolusi yang jauh lebih jangka panjang lagi. Intinya kalau saya bahkan teman-teman mungkin nonton filmnya Arnold Schwarzenegger, itu kalau salah satu hal yang paling powerful dalam diri kita itu adalah tujuan hidup. Karena kalau kita tidak punya tujuan hidup, kita akan ngambang, teman-teman. Kehidupan kita selama satu tahun itu akan ngambang, akan ya mengikuti kondisi begitu, berpasrah pada realitas di sekitar kita gitu. Kita tidak akan menuju pada sesuatu apapun dalam satu tahun itu. Dan satu tahun itu panjang sekali, teman-teman. Banyak hal bisa terjadi dalam satu tahun. Dalam satu tahun kita bisa membangun karir. Dalam satu tahun kita bisa belajar banyak sekali hal. Dalam satu tahun kita bisa mendapatkan banyak sekali pengalaman. Jadi sangat disayangkan kalau satu tahun itu teman-teman tidak punya tujuan apa-apa gitu yang akan kita capai dalam satu tahun, yang di sini kita istilahkan sebagai resolusi. Sehingga resolusi itu amat sangat penting untuk dimiliki oleh semua orang. Terlebih pada tahun 2024 ini kita akan memasuki tahun politik, teman-teman. 14 Februari kita akan melakukan pemilihan calon legislatif, DPD dan juga presiden, yang itu sangat-sangat menentukan seperti apa kita ke depannya, teman-teman. Presiden-presiden membawa visi misi tertentu, figur-figur yang sekarang sudah menjadi kandidat calon membawa visi misi tertentu. Jika salah satu presiden itu yang jadi, maka realitas Indonesia, realitas kita itu akan banyak sekali yang berubah. Mulai dari sektor mungkin ekonomi, sektor pendidikan, terus politik dan sosial gitu. Yang kita harapkan itu menjadi lebih baik, dan eman sekali di tahun-tahun politik yang sangat menentukan ini. Jadi perubahannya itu bisa signifikan loh, teman-teman, kalau di tahun politik. Karena semua figur-figur politik yang sekarang berkontestasi itu akan ketika jadi ya akan mencoba untuk merealisasikan apa yang sedang menjadi kampanye atau visi misi yang dibawanya. Jadi sangat penting dan tidak terlambat pada tahun politik ini. Atau mungkin teman-teman yang punya kenalan calon legislatif, mungkin dari keluarganya, temannya, atau siapa yang menurut teman-teman bisa membawa harapan begitu, bisa memberikan optimisme terhadap tujuan teman-teman dalam tahun ini. Sehingga kalau teman-teman tidak punya resolusi, teman-teman tidak punya tujuan apa-apa tahun ini, maka tahun ini akan sama seperti tahun-tahun sebelumnya begitu. Kita akan ngambang saja dan tidak sedang mengarah pada apapun. Ibarat perahu yang ada di laut tapi tidak ada nakodanya gitu. Kalau angin ke selatan ya ke selatan lah itu, angin ke utara lah itu. Dia tidak akan pernah sampai pada dermaga karena memang dia tidak menuju pada dermaga manapun begitu, teman-teman. Dan kenapa resolusi itu penting, teman-teman? Saya kemarin baru menyadari ya, mungkin ini dalam perspektif tertentu kita bisa berdialog, tapi saya baru menyadari bagaimana suatu tahun baru tuh, suasana tahun baru itu bisa
bisa begitu meriah begitu, dan menurut saya sangat masuk akal. Oleh karena pertama, banyak hal terjadi di dalam 1 tahun itu. Mungkin kita pernah stres, pernah bangkrut, atau pernah mendapatkan beruntungan yang sangat memberikan perubahan kepada kita. Yang baik buruknya itu ketika kita sampai pada puncak tahun itu layak untuk kita refleksikan dan layak untuk kita rayakan begitu. Terlebih kalau kita punya resolusi. Karena kalau bedanya orang punya tujuan dan tidak punya tujuan itu, teman-teman. Orang tidak punya tujuan itu tidak mendapat apa-apa, teman-teman. Jadi kita itu kayak memang 1 tahun itu tetap mau kita punya tujuan mau enggak ya tetap 12 bulan, sehari tetap 24 jam, tapi pencapaian yang didapat itu jauh lebih berharga, dan orang tidak punya tujuan tidak dapat apa-apa karena dia tidak sedang ingin mendapatkan apa-apa. Beda dengan orang yang punya resolusi atau punya tujuan. Kalau orang punya tujuan, minimal mungkin dia tahu bahwa dia sudah setengah jalan, atau untuk yang beruntung dia sampai melampaui daripada tujuannya. Jadi misalkan dalam 2024 resolusi kita adalah fokus finansial dan kesehatan misalkan. Maka apa yang harus kita lakukan, konsekuensi apa yang harus kita terima untuk dapetin itu? Mungkin kita untuk yang belum bekerja mulai cari pekerjaan, atau mulai lakukan sesuatu yang bisa mendapatkan income, mendatangkan income ke kita. Mungkin bangun bisnis-bisnis kecil, mungkin mulai jualan hal-hal yang sederhana dan lain sebagainya, mulai setting untuk punya usaha tertentu mungkin, atau mungkin juga karena kesehatan tadi kita juga mulai lari pagi dan lain sebagainya, sehingga dalam 1 tahun nantinya di bulan Desember, November, Desember kita itu sudah punya ukuran loh, sudah berapa persen kita capai. Mungkin yang awal tahun sekarang nggak punya kerja sama sekali, nggak punya pemasukan sama sekali, ketika kita fokus pada keuangan, ternyata di November sudah dia digaji di atas UMR mungkin, atau punya usaha dan lain sebagainya. Itu kan sudah merupakan suatu tujuan yang tercapai, yang sangat layak untuk disyukuri. Sehingga punya resolusi itu benar-benar membuat kita menjadi orang yang tidak buang-buang waktu gitu, atau kita itu kayak menggunakan waktu kita itu untuk lebih dekat pada tujuan kita. Memang sebenarnya kita tidak bisa ya terlalu menekan diri kita untuk bagaimanapun harus tercapai dalam 1 tahun. Misalkan ada orang yang punya resolusi tahun 2024 ini kita ingin menjadi tahun pertama kita punya uang 1 miliar, mungkin uang 100 juta atau uang 10 miliar atau apapun, sehingga kita set apa yang harus dilakukan di bulan ini, di bulan ini, bulan ini. Dan kalaupun di November atau Desember itu ternyata uang yang didapat itu dari 1 miliar hanya 100 juta misalkan, atau 50 juta, dan itu tetap satu yang layak disyukuri, teman-teman. Karena kita sedang menuju pada arah yang lebih dekat ya, pada arah yang lebih dekat dari resolusi yang kita buat bulan ini. Sehingga untuk teman-teman pecinta ngopi-ngopi yang lagi nonton ini, konten ini, mulai dari sekarang putuskan, mungkin teman-teman ambil waktu dengan diri sendiri, putuskan resolusi apa yang menurut teman-teman paling relevan, paling realistis untuk teman-teman wujudkan dalam tahun ini. Kalau teman-teman yang lagi kuliah misalkan ya harus lulus tahun ini, misalkan yang di semester akhir-akhir tapi nunda-nunda skripsi. Teman-teman yang sekarang masih pacaran mungkin resolusinya harus minimal tunangan atau nikah tahun ini. Teman-teman yang sekarang lagi mengejar karir atau pekerjaan, minimal harus punya pekerjaan tetap atau usaha atau income dengan pendapatan per bulan berapa, itu harus ditetapkan dari sekarang, sehingga itu akan menjadi anchor ya di dalam pikiran kita untuk bagaimanapun aktivitas kita itu adalah mengarah ke sana, menuju ke sana. Dan itu sangat worth it banget, teman-teman. Saya sudah membuktikan pada diri saya sendiri bahwa beda banget orang yang punya tujuan dan tidak punya tujuan. Dan teman-teman juga harus punya tujuan hidup dimulai dari tahun ini 2024 ini, kalau bisa pada awal bulan Januari ini, teman-teman. Itu saja mungkin dari kita sharing sore kali ini. Thank you, teman-teman.